Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswi sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Bertemu lagi dengan Ibu Eli untuk belajar PKN. Kali ini kita akan mempelajari bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengertian kedaulatan dan teori kedaulatan. Sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian kedaulatan dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan memiliki 4 sifat. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Teori kedaulatan. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Pelopor teori kedaulatan Tuhan adalah Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. 2. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan raja berada di atas konstitusi. Peletak dasar teori utama ini adalah Niccolo Machiavelli. 3. Teori kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. 4. Teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Pelopor teori kedaulatan hukum di antaranya Hugo de Groot, Krabbe,
Immanuel Kant dan Leon Duguid. E. Teori kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Salam sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.